warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad ketika kecil hingga menerima kitab. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Lahir pada tahun gajah, di mana para pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah pada saat itu. Bersamaan dengan penyerangan Ka'bah, Allah memberikan kekuasaannya dengan cara menghentikan aksi dengan mengerahkan burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu. Batu-batu tersebut akan mendatangkan wabah penyakit dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ada di Al-Quran Surah Al-Fil dengan arti tahun gajah. Nabi Muhammad menjadi seorang yatim saat masih dalam kandungan. Untuk melanjutkan hidupnya di masa kecil bersama dengan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ibu bersusuan Nabi Muhammad adalah Halimah Sa'diyah yang ikhlas menyusuinya. Nabi Muhammad lahir di rumah Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi. Di masa kecilnya, Rasulullah menjalani seluruh kehidupan dan tumbuh seperti anak pada umumnya. Dengan adanya tradisi zaman dahulu, maka ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman pada hari ke-18 kelahirannya. Karena adanya tradisi dari Quraisy tersebut, maka Nabi tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Bahkan sampai Nabi berusia 8-10 tahun lamanya. Namun, dengan adanya peristiwa tersebut, maka Rasulullah tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Beberapa sifat yang dimilikinya cukup menakjubkan, seperti cepat tanggap, bersikap baik, serta cerdas untuk ukuran anak seusianya. Setelah remaja, Nabi menjelang dewasa sehingga membuat Nabi harus menekuni dunia bisnis. Dalam dunia bisnis ini, Nabi mulai berdagang bersama dengan kawannya, yaitu Sa'id bin Abi Sa'id. Pada usia 25 tahun, Nabi mulai menjalin bisnis besar layaknya kerjasama dengan wanita kaya raya. Wanita tersebut bernama Siti Khadijah, sehingga bisa dibilang bahwa perkenalan mereka melalui dunia perniagaan. Dalam kisah Nabi Muhammad, kegiatan perniagaan memang membuat Nabi dan Khadijah terlihat pada aktivitas sehari-hari. Khadijah merasa tertarik dengan Nabi karena mereka sering terlibat pada kegiatan-kegiatan dagang tersebut. Dengan kejadian tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah di usia 28 tahun. Dengan begitu, maka Nabi Muhammad SAW dan Khadijah resmi menikah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ulul Azmi yang diberikan wahyu oleh Allah. Nabi mendapatkan berbagai peristiwa istimewa yang dikaruniakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menjadi Rasul. Pasalnya, Allah memberikan wajah yang terlihat bersinar dan bersih. Wahyu pertama yang didapatkan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mimpi dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hira yang tepatnya berada di samping Jabal Nur. Wahyu yang didapatkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah tersebut diturunkan di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Saat itu, Nabi Muhammad SAW
sedang melakukan kegiatan berkhawat atau mengasingkan dirinya. Dengan turunnya wahyu tersebut, membuat Nabi Muhammad SAW langsung diangkat menjadi Rasul. Sedangkan wahyu atau firman terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Demikian sejarah Nabi Muhammad SAW ketika kecil hingga menerima kitab. Semoga kisah beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Sekian dari saya, Feby Fiananda Putri, dari kelas 8E. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.